Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, bacaan mengenai gembala yang baik ini sebetulnya adalah suatu teguran bagi kami juga yang mendampingi para umat sebetulnya. Dan ini teguran yang bagaimana? Teguran supaya mengenal umat. Kenapa? Karena dikatakan domba mengenal suara dari gembalanya. Kalau demikian domba yang kenal dengan suaranya, suara dari gembala itu mengandaikan adanya sesuatu interaksi di mana gembala itu selalu bersama-sama dengan dombanya. Kalau ditanya, yang harus menghampiri siapa? Dombanya atau gembalanya supaya mereka dekat? Tentu saja gembalanya. Kalau domba selalu akan bersama-sama dengan kawanannya dan tidak akan bisa mengenal suara gembala kalau gembala itu tidak pernah turun ke bawah atau tidak pernah bersama-sama dengan kawanannya. Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, kenapa kok bacaan ini dipilih sebagai bacaan minggu keempat ini? Di sini mau dikatakan bahwa Kristus, Kyrios, itu yang bangkit adalah gembala satu-satunya yang baik. Mau dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena dia mau untuk menunjukkan dirinya dengan wafatnya itu menjadi bukti bahwa ia itu sudah memberikan hidupnya untuk domba-dombanya. Di sana kita bisa melihat ada bukti nyata bahwa gembala itu adalah gembala yang memberikan hidupnya untuk domba-dombanya. Bukan justru dia melarikan diri dan membiarkan kawanan domba-dombanya kocar-kacir. Tidak. Tetapi dia menjadi garda paling depan untuk membela domba-dombanya. Supaya domba-dombanya itu mendapatkan kasih karunia dan mendapatkan kebaikan selama hidup di dunia ini pula. Jadi dia memberikan keselamatan supaya orang-orang atau domba-domba itu bisa merasakan kebaikan bersama dengan dia di surga, sekaligus juga mau untuk memberikan rasa aman selama hidup beriman di dunia ini. Satu-satunya dia menjadi pemberi keselamatan. Itu yang mau diungkapkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Satu-satunya pula dia menjadi pengantara antara Allah dengan kita. Sehingga dia memberikan kata akulah pintu. Pintu menjadi sarana untuk bisa masuk dan keluar. Adanya relasi kita dengan Bapa. Jadi kalau ditanya perantara kita siapa? Hanya Yesus satu-satunya pengantara kita. Lalu umat-umat Katolik akan bertanya, lalu Ibu Maria gimana? Ibu Maria itu hanya mengantar kita supaya kita sampai kepada Tuhan Yesus. Maka istilahnya kan per Mariam ad Jesum. Melalui Maria sampai kepada Yesus. Sedangkan pengantara satu-satunya antara kita dengan Bapa, antara kita dengan Allah adalah Kristus itu sendiri. Dia satu-satunya pengantara kita. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih. Dan yang indah adalah gembala itu menggembalakan seluruh domba-dombanya. Bukan hanya jenis tertentu dari domba itu. Dikatakan domba-dombanya kan tidak hanya domba dari orang Yahudi saja. Bukan. Tetapi untuk seluruh umat manusia. Jadi Yesus sebagai gembala yang baik adalah menggembalakan seluruh bangsa. Gembala yang baik memberikan hal yang menyelamatkan tidak hanya untuk satu orang atau satu bangsa tetapi untuk semua orang. Dan semuanya bisa mendengarkan dia dengan caranya masing-masing. Jadi dengan caranya masing-masing. Kenapa? Karena kita orang Indonesia mendengarkan suara Tuhan ya dengan bahasa Indonesia. Kalau Tuhan memanggil kita pakai bahasa asing,
kita tidak tahu apa yang dikatakan oleh gembala kita. Karena kita mempunyai budaya sendiri, maka gembala pun juga akan menyesuaikan dengan apa yang kita hidupi terlebih dahulu. Maka kita bisa mengenal suara gembala itu karena gembala turun ke tempat kita sehingga kita bisa mengenal suaranya sesuai dengan daya tangkap yang kita alami. Satu kawanan besar dengan satu gembala. Dan gembalanya karena mengenal domba-dombanya, maka dia mendekati sesuai dengan apa yang dihidupi oleh sang domba itu. Kita bayangkan kalau gembala kita itu nggo basa Inggris, sapa sing iso? Kalau misalnya gembala kita pakai bahasa Jawa, tetapi mendekati domba-domba dari Papua, bagaimana? Tidak akan bisa. Karena masing-masing bangsa sudah mempunyai karunia sendiri-sendiri. Yakni budaya mereka masing-masing. Dan tidak bisa dipaksakan budaya yang satu menjadi budaya bagi orang itu. Karena masing-masing orang tidak bisa dicabut dari budayanya. Mungkin hanya bisa menggunakan pakaiannya saja, tetapi aspek budaya, pola pikir, pola merasakan tidak akan bisa diubah. Jadi yang bisa diubah hanya pakaiannya saja. Kalau pakaiannya saja kan bisa saja orang pakai kata-kata mutiara bahasa Indonesia, serigala berbulu domba, bisa juga kan? Hanya pakaiannya saja. Nah, dengan seperti itu kita bisa melihat bahwa sang gembala sejati itu mau menyelamatkan kawanannya bukan dengan istilahnya itu berbulu domba, serigala berbulu domba, tidak. Tetapi dia akan datang apa adanya dan istilahnya mau untuk dekat dengan domba-dombanya dan domba-dombanya pun mengenal suaranya. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, sebetulnya itu yang mau diungkapkan. Nah, ini adalah kritikan bagi kami para imam, supaya para imam pun itu juga mampu untuk tetap mau berbau domba. Kenapa berbau domba? Ya karena dekat dengan domba. Jadi gembala hendaknya berbau domba. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sang domba itu. Maka kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari kita berusaha untuk bisa mengenal lebih dekat domba-dombanya. Seringkali banyak orang yang bertanya-tanya kepada saya, Romo kenapa Romo kok tidak tidur siang? Pertama, walaupun di seminari diajari tidur siang, tetapi saya tidak bisa tidur siang di seminari juga. Selama pendidikan di seminari sampai sekarang tidak bisa tidur siang. Lalu saya berpikir, kalau saya tidak bisa tidur siang, saya malah mempunyai keuntungan. Keuntungan untuk bisa mengenal umat lebih dalam lagi. Sedangkan kalau tidur siang, berarti saya masih mempunyai waktu luang untuk diri saya sendiri. Berarti kalau orang yang mau untuk tidur siang, berarti dia sebetulnya mempunyai waktu luang untuk dirinya sendiri dan bisa diganggu untuk melayani umat yang lain. Kalau demikian, kalau enggak tidur siang berarti tidak bisa diganggu. Justru kesiapsediaan diperlihatkan dengan tidak tidur siang itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Tuhan, maka kita bisa melihat ada banyak hal sebetulnya kritikan-kritikan Tuhan tentang sang gembala itu. Apakah sang gembala juga memberikan kesempatan domba-dombanya untuk mengalami sukacita, dibawa ke tempat di mana ada padang yang hijau yang membuat mereka merasa nyaman dan aman dan juga merasa baik adanya, ada keselamatan di sana. Dia menjadi pintu untuk domba merasakan kebaikan. Dan kalau pintu itu tertutup rapat, berarti tanda bahwa di luar ada bahaya sehingga kawanan bisa terlindung pula. Nah, kita juga hendaknya juga bisa merasakan seperti itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Kenapa pada saat istilahnya itu bacaan tentang
gembala yang baik ini sekaligus gereja itu merayakan hari Minggu panggilan. Sederhana sebetulnya. Karena kami para romo itu akhirnya nanti akan mati sendiri. Entah mati karena sakit atau mati karena tua. Tetapi sekarang yang menjadi pemikiran adalah, so nek kami mati, seganti sopo. Karena kami para romo, para imam, tidak bisa mempunyai anak sendiri. Ento, dua anak dewe sing tak didik dadi romo? Boleh? Halo? Enggak kan? Kalau tidak, maka sekarang pertanyaannya, siapa yang mau menyediakan anaknya? Supaya ada yang menggantikan para romo yang sudah tua dan yang mati ini. Apalagi dengan masa pandemi ini banyak romo yang sudah meninggal juga. Yang menggantikan siapa? Anaknya siapa? Anaknya siapa? Umat. Umat itu siapa? Kalau anaknya umat, umat itu siapa? Siapa? Panjenengan toh? Benar? Nah, apakah panjenengan juga menyiapkan salah satu anak atau salah dua anak untuk menjadi gembala? Bahkan ada banyak umat Katolik yang mengatakan, ya Tuhan panggillah banyak gembala atau panggilan supaya gereja tetap bisa ada yang menggembalakan. Tetapi tolong jangan panggil anak saya. Ada yang berdoa seperti itu juga. Tuhan gregeten sehingga memanggil tetangganya yang bukan Katolik untuk menjadi gembala. Kalau seperti itu, malu enggak rasanya? Nah, Ibu Bapak Saudara terkasih. Maka kalau sekarang panggilan mau jadi imam atau enggak relevan. Sebetulnya pertanyaannya adalah kapan kamu menjadi imam? Sekarang pertanyaan untuk misdinar yang dua ini. Yang 1 tahun tidak pernah tugas sehingga dalam gerakan seringkali salah. Sapa sing kapan kowe dadi romo? Pertanyaannya seperti itu. Kapan kowe dadi romo? Nah, kalau seperti ini pura-pura tuli. Nah. Kapan? Nah, nek wis dono iki pura-pura tuli terus gek ndelok romone. Kapan? Tidak ada jawaban karena mereka sudah pacaran. Nah, sekarang untuk yang para perempuan, kapan menjadi suster? Bahkan ada seorang misdinar yang saya tanya, kamu pilih saya novenakan, saya beri doa novena untuk kamu, itu ingin gemuk seperti ibumu atau ingin menjadi suster? Padahal orangnya langsing. Lalu dia mengatakan, enggak dua-duanya. Berarti sekarang panggilan untuk hidup sebagai orang yang melayani dalam gereja, ini sesuatu tantangan. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, orang tua itu juga mengapa kok tidak mau untuk anaknya jadi romo? Ya karena jadi romo ora duwe apa-apa. Kadangkala begitu. Tetapi juga kadangkala ada juga orang tua, bahkan anak-anak sendiri itu merasa bahwa enggak mau jadi romo. Kenapa? Lah mong dirasani umat tok. Enggak, kalau saya nanti jadi romo, saya juga nanti dirasani terus gitu aja. Nah, sekarang dengan seperti itu, tantangan kita sebagai domba, sebagai umat adalah bagaimana kita bisa menciptakan situasi di mana anak-anak mendapatkan panggilan secara khusus dan kita mendukungnya dan kita memberikan situasi suasana di mana hidup sebagai seorang imam itu bukanlah hidup yang istilahnya itu selalu ditentang oleh umat, selalu mendapatkan tantangan-tantangan banyak hidup. Ingat, pastoran tidak pernah ada tantangan sebetulnya. Yang ada adalah rantangan. Karena makan selalu dari umat. Nah, ini sebetulnya yang bisa dipakai untuk mendidik
anak-anak supaya anak-anak itu mau untuk melayani. Memang tidak ada gaji. Karena tidak ada gaji, maka para imam di Indonesia ini banyak yang tidak mempunyai NPWP. Karena tidak ada yang dilaporkan. Karena tidak ada yang dilaporkan untuk pajak. Kalaupun membuat NPWP, seringkali jawabannya adalah sumbangan dan selalu nol, malah gawe mumet. Maka seringkali yang mempunyai NPWP adalah lembaga gerejanya ini. Walaupun laporannya adalah laporan nol. Nah, ibu bapak, saudara-saudara terkasih. Dengan demikian kita bisa melihat ada tantangan untuk gereja kita. Nah, sekarang tantangan yang terakhir untuk panjenengan semua. Besok kalau kami mati semua, yang menggantikan anaknya siapa? Silakan Anda menjawab sendiri dan rembuk dengan anak-anak panjenengan masing-masing. Kalaupun Anda masih keluarga muda, apakah Anda tidak mempunyai tantangan untuk misalnya mendidik dan mempunyai anak sebagai seorang imam, seorang uskup, atau insya Allah sebagai seorang paus juga. Karena belum ada paus dari Indonesia, mungkin adalah anak panjenengan juga. Selamat merenungkan.